Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hormon paratiroid. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu ada saya sendiri, Rezi Nabilah, dan rekan saya yaitu Ratna Yeni. Adapun materi bahasan yang akan dibahas pada video ini yaitu mengenai anatomi kelenjar paratiroid, kemudian hormon paratiroid, kelebihan hormon paratiroid, dan kekurangan hormon paratiroid. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ratna Yeni. Untuk kepada Ratna dipersilakan. Baiklah, saya Ratna ini akan menjelaskan materi mengenai hormon paratiroid. Hormon merupakan zat kimia yang disekresi dalam cairan tubuh oleh suatu sel atau kelompok sel yang menimbulkan efek pengaturan fisiologis pada sel-sel tubuh. Hormon adalah zat kimia yang terbentuk dalam satu organ atau bagian tubuh dan dibawa dalam darah ke organ atau bagian di mana mereka menghasilkan efek fungsional. Menurut Arifin Zainal Kusniati Utami 2022. Hormon paratiroid atau paratiroid hormon atau PTH merupakan peptida dengan 84 asam amino yang diturunkan dari prekursor polipeptida yang lebih besar, pre-pro-PTH dan pro-PTH. Selanjutnya PTH akan dipecah, terutama di dalam sel-sel hati dan ginjal, atau waktu paruhnya di dalam plasma 2-5 menit, menjadi fragma C terminal yang inaktif, menurut Sahab 2017. Hormon paratiroid adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Kontrol akurat kadar kalsium sangat penting, karena homeostasis kalsium esensial untuk berbagai fungsi meliputi transmisi impuls saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Jaringan target utamanya adalah tulang, ginjal, dan usus kecil, menurut Arianto et al. 2022. Dalam kondisi normal, PTH penting untuk menjaga tingkat normal kalsium dalam darah yang penting untuk fungsi normal setiap sel dalam tubuh. Menurut Zaidi 2021. Hormon paratiroid adalah hormon utama yang digunakan tubuh untuk mempertahankan homeostasis kalsium, bekerja pada sel, tulang, dan ginjal dengan meningkatkan pelepasan kalsium ke dalam darah. Sel tulang sangat terpengaruh, menyebabkan lebih sedikit tulang baru yang terbentuk dan lebih banyak tulang tua yang larut, menghasilkan kalsium dan fosfat. Mineral ini kemudian bebas bergerak ke dalam darah, meningkatkan kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Di ginjal, bagaimanapun, hanya kalsium yang diserap kembali dari urin ke dalam darah, menurut Sunjaya 2013. PTH membantu meregulasi kadar kalsium dan mengontrol pembentukan tulang. Target organ hormon paratiroid adalah tulang, ginjal, dan usus dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kadar kalsium plasma atau ekstraseluler, menurut Arifin Zainal Kusniati Utami 2022. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat kita ketahui hormon paratiroid memiliki peranan penting dalam tubuh manusia. Maka dari itu, penulis merasa hormon paratiroid merupakan topik yang menarik untuk dibahas, agar bisa memberikan informasi penting kepada pembaca terkait peranan hormon paratiroid terhadap keberlangsungan metabolisme tubuh mereka. Untuk poin pembahasan yang pertama yaitu anatomi kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu secara normal terdapat empat buah, terletak di leher dan melekat pada lobus lateral posterior dari kelenjar tiroid. Secara mikroskopis mengandung dua sel yaitu Schiff cell dan oxyphil cell. Berikut merupakan gambar dari anatomi kelenjar paratiroid. Selanjutnya itu itu mikroskopis kelenjar paratiroid. Sel Schiff atau sel utama menghasilkan hormon paratiroid atau PTH. Sel oxyphil membantu dalam identifikasi kelenjar paratiroid secara histologis karena pewarnaan yang unik.
Berikut gambar dari tampilan mikroskopis dari kelenjar paratiroid. Baik, selanjutnya itu hormon paratiroid. Poin pembahasannya ada pengertian, peranan, fungsi, mekanisme kerja, dan kasus pada hormon paratiroid. Untuk pengertian, hormon paratiroid adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Hormon paratiroid atau paratormon yang disingkat dengan PTH, penting untuk menjaga tingkat normal kalsium dalam darah, yang penting untuk fungsi normal setiap sel dalam tubuh. Berikutnya ada peranan. Yang pertama yaitu mempertahankan resorpsi tulang sehingga kalsium serum meningkat. Kedua, meningkatkan pengeluaran fosfor oleh ginjal dan meningkatkan penyerapan kalsium dari tulang. Yang ketiga, meningkatkan reabsorpsi Ca dan Mg di tubulus ginjal. Dan yang keempat, efek penting hormon paratiroid pada ginjal adalah meningkatkan penyerapan kalsium pada ginjal, sehingga hilangnya kalsium dalam ginjal berkurang dan mempertahankan kalsium dalam tubuh. Adapun fungsi dari hormon paratiroid pada ginjal, PTH berfungsi mengaktifkan vitamin D, mengatur metabolisme kalsium dalam darah, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dalam ginjal, meningkatkan penyerapan kalsium di usus, menanggapi kekurangan kalsium darah, merangsang osteoklas dan menghambat osteoblas sehingga melarutkan tulang dan meningkatkan kadar kalsium darah, merangsang ginjal untuk memproduksi kalsitriol yang meningkatkan penyerapan kalsium di saluran pencernaan, dan mengatur kalsium yang dominan pada orang dewasa. Adapun mekanisme kerja dari hormon paratiroid, kerja utama dari PTH ini adalah meningkatkan kadar ion kalsium di dalam plasma. Kerja ini dicapai dengan cara mempengaruhi tulang reabsorpsi ion kalsium oleh tubulus renalis serta meningkatkan absorpsi kalsium di usus halus. Sebaliknya, kadar fosfat di dalam plasma mengalami penurunan oleh pengaruh PTH. PTH menyebabkan peningkatan yang cepat dari reabsorpsi Ca2+ dan Mg2+ di dalam tubulus distalis dari filtrasi glomerulus dan meningkatkan ekskresi fosfat di dalam urin atau reabsorpsi fosfat via mekanisme Na+ atau fosfat kotransport di dalam tubulus proksimal dihambat, yang menyebabkan efek fosfaturik. Konsentrasi Ca2- plus A2+ plasma meningkat, sementara kadar fosfat plasma menurun. PTH juga memicu pembentukan metabolit aktif vitamin D1A, 25 dihidroksi kolekalsiferol atau 1,25 OH2D3 di dalam sel-sel tubulus ginjal, di mana sebaliknya memfasilitasi pelepasan ion Ca2+ dari usus halus dan ginjal. Sintesis 1,25 OH2D3 dimediasi melalui stimulasi enzim mitokondria dari ginjal, yaitu 25 hidroksivitamin D1-alfa hidroksilase menurut Sahab 2017. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Retnayani atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai kasus dalam hormon paratiroid. Ketika produksi hormon paratiroid tidak adekuat akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang dramatis, sehingga terjadi hipokalsemia. Gejala dari hipokalsemia adalah NERV atau gugup, kejang otot, aritmia, jantung, dan konvulsi atau kejang. Pada kasus yang ekstrim dapat menyebabkan tetanus pada otot rangka, meliputi otot pernapasan, otot berkontraksi secara terus-menerus. Efek ini akan meningkatkan eksitabilitas saraf,
yang mengalami impuls saraf secara spontan tanpa istirahat. Dalam beberapa kasus, tetani hipokalsemia dapat menyebabkan kematian. Materi selanjutnya itu mengenai hiperparatiroidisme atau kelebihan hormon paratiroid. Hiperparatiroidisme merupakan akibat dari kelebihan produksi hormon paratiroid. Dapat dilihat pada gambar berikut, disebabkan oleh hipersekresi kelenjar paratiroid, yaitu hiperplasia, adonema, atau karsinoma, atau karena sekresi polipeptida yang menyerupai HPT yang berasal dari suatu tumor. Adapun mekanisme terjadinya hiperparatiroidisme terjadi akibat penumpukan fosfat dalam tubuh akibat terhambatnya pengeluaran fosfat melalui ginjal. Peningkatan kadar fosfat dalam darah mengakibatkan 3 hal, yaitu yang pertama hipokalsemia akibat dari gangguan fisikokimiawi. Yang kedua secara langsung merangsang kelenjar paratiroid untuk mensekresikan hormon paratiroid. Yang ketiga meningkatkan pelepasan fibroblast growth factor 23 atau FGF23. FGF23 ini akan menstimulus kelenjar paratiroid untuk mensekresikan PTH. Hipokalsemia mengakibatkan peningkatan aktivitas kalsium sensi reseptor atau CASR pada kelenjar paratiroid yang selanjutnya menyebabkan sintesis PTH melalui transkripsi gen pre atau pro serta meningkatkan proliferasi sel kelenjar paratiroid yang pada akhirnya akan memicu peningkatan sekresi PTH. Adapun faktor yang mempengaruhi hiperparatiroidisme yaitu pertama usia, body mass index, lingkar pinggang, asupan kalsium, gangguan gastrointestinal subklinis, dan terakhir dapat terakumulasi pada seseorang sehingga dapat memicu terjadinya hiperparatiroidisme. Normokalasemia hiperparatiroid primer atau NHPTP merupakan bentuk khusus dari penyakit hiperparatiroidisme. Pertama kali istilah ini digunakan dalam laporan kasus Wells dan kawan-kawan pada tahun 1960-an untuk sekelompok pasien dengan peningkatan kadar HPT namun kadar kalsiumnya normal. NHPTP merujuk pada kondisi dijumpai kadar kalsium normal secara terus-menerus pada peningkatan HPT. Materi selanjutnya itu hipoparatiroidisme atau kekurangan hormon paratiroid. Hipoparatiroidisme merupakan suatu keadaan di mana produksi hormon paratiroid tidak memadai. Berdasarkan studi kasus di Prancis, keadaan ini jarang sekali ditemukan dan umumnya sering disebabkan oleh kerusakan atau pengangkatan kelenjar paratiroid pada saat operasi tiroid, di mana frekuensi hipoparatiroidisme temporer dan permanen setelah tiroidektomi, yaitu 20% dan 4%, ditandai dengan hipokalsemia dan hiperfosfatemia yang dapat menyebabkan iritabilitas neuromuskular dan menimbulkan gejala spasmofilia. Adapun spasmofilia merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan iritabilitas saraf dan otot yang sering disertai gejala lain seperti nyeri kepala, tegang, dan gangguan keseimbangan elektrolit terutama ion kalsium dan ion magnesium. Keadaan ini juga dikenal dengan nama tetani laten, tetani kriptogenika, atau sindrom tetani. Tetani ini ditandai dengan kontraksi involunter yang sering terlihat pada tangan dan kaki atau disebut juga dengan spasm carpopedal. Dapat dilihat pada gambar di samping yang terjadi pada tangan dan kaki. Mungkin hanya itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nanti dimarahin kakaknya. Tahu kakaknya. Suaranya masih mute. Oh iya ya, ya Allah. Nah, sorry, nggak sadar ya sih. Tak apa. Sorry. Udah. Itu ada nggak apa video kita kan? Ada bagus. Coba ya, di end dulu ya.
Coba up ke YouTube dulu. Oke, oke. Ira tuh Dadah. terlalu termata-mata tadi bacanya? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Ya, tunggu ntar ya. Dadah. Bagus. Oke.